Sebelum nonton video ini, please subscribe this channel supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang menarik dan bermanfaat ya. Thanks. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. Welcome back to my channel, Rahma Sakina. In the previous video, we have discussed about strategi mengerjakan soal TOEFL structure. Ya, khususnya kita membahas strategi 1 dan 2, yaitu skill 1 and 2. In this video, we will discuss the third strategy to answer TOEFL structure. Nah, di video ini kita akan membahas strategi yang ketiga untuk mengerjakan soal TOEFL structure. But before that, I will show you the agenda. Right? The agenda of this video are, the first one we will have a game, yeah, it is scrambled sentences, and then the second one we will discuss structure skill 3, it's about positives, and then the third agenda is we will have a game again, it is find the incorrect word or phrase, and the last one we will discuss structure skill 4 and 5. It's about present and past participles. Okay, let's go to the first agenda. Ya, scrambled sentence. Video ini penting karena video ini juga berkaitan erat dengan strategi yang pertama ya. Let's see. Arrange the words or phrases below into good sentences. We only have 10 seconds ya. Susun kata-kata atau frase di bawah ini menjadi kalimat yang baik ya. Kalian hanya memiliki 10 detik. Tapi saya akan sebutkan dulu ya, akan bacakan dulu. Number 1 ada the principal attire Mr. Dadang, everyday at my school, and wears, titik ya. Mana dulu yang harus digunakan ya, atau seperti apa kalimat yang benar ya. And then the number 2, in a wheel Beben, likes my sister's hamster, running ya. I will give you 10 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, now I will show you the answer. So, number 1 is Mr. Dadang, the principal at my school, wears a tie every day. Ya. Jadi di sini ada komanya ya, double koma. Oke, ada yang betul? Kita lanjutkan dulu. Number 2, Beben, my sister's hamster, likes running in a wheel. Ya. Di sini pun setelah Beben ada komanya 2. Nah, ada yang betul juga? Kalau ada yang betul, berarti kalian sudah bisa menerapkan strategi yang ketiga. Ya. Strateginya apa? Kita lihat ke sini. Sentences with one clause. Ya, strategi. Jadi tema besar kita sekarang kan masih tentang sentences with one clause. Dan subtemanya adalah be careful of appositives. Nah, apa itu appositives? Appositives adalah a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Ya. Jadi appositif itu adalah, itu kata benda ya. Kata benda yang muncul sebelum atau sesudah kata benda lain dan memiliki makna yang sama. Maksudnya mengacu ke orang yang sama gitu ya. For example, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Oke. Nah, di sini subjeknya yang mana sih? Sally ya. Tetapi setelah Sally ada kata benda lain, yaitu the best student in the class. Nah, the best student in the class itu adalah appositive.
Kenapa? Karena dia itu terletak setelah kata benda lain dan mengacu kepada orang yang sama, gitu ya. Sally, siswa terbaik di kelas ini, mendapatkan nilai A untuk ujian. Gitu ya. So, this is the subject, Sally, and then the best student in the class itu adalah positif. Ciri-cirinya positif itu apa? Biasanya diapit oleh 2 koma. Seperti itu ya. Atau bisa juga 1 koma. Nanti contoh lain akan ada ya. Okay, now open TOEFL preparation module on page 56 to see the examples. Okay, now please open your module on page 56 and here is the examples. Alright, let's see the first example. Blah blah blah, George is attending the lecture. Ya. Oke, di sini sebelum George ada bla 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 gitu ya. Apakah di kalimat ini sudah ada subjeknya? Sudah ada atau belum? Ya, tadi saya sebutkan bahwa ciri-ciri apositif adalah adanya 2 koma ya, diapit oleh 2 koma. Nah, berarti George di sini kan diapit oleh 2 koma. Ini adalah positif. Berarti kita belum memiliki subjek di sini ya. Karena verbnya is attending. So the subject is yang mana? Of course. Yes, D, my friend. Jadi my friend is attending the lecture. Nah, jadi my friend di sini berfungsi sebagai subjek dan verbnya adalah is attending, the lecture-nya adalah objek. Dan George di sini bukan subjek tetapi a positive ya. Sekarang look at the second example. Blah blah blah, Sarah rarely misses her basketball shots. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua ini sedikit berbeda ya. Kalau di kalimat ini apakah sudah ada subjeknya? Yes, sudah ada ya. Yang mana biasanya ada di awal kalimat, berarti yang ini ya, Sarah. Jadi Sarah sebagai subjek, rarely misses, berarti jarang meleset gitu ya pada tembakan bola basketnya gitu ya. Jadi missesnya adalah verb. Nah, karena subjeknya sudah ada Sarah, kita memerlukan a positif yang mengacu kepada orang yang sama, Sarah. Yang mana yang tepatnya? A, B, C, or D? Ya, yang benar adalah A, ya. An excellent basketball player, Sarah rarely misses her basketball shots, ya. Jadi seorang pemain basket yang luar biasa, Sarah jarang meleset tembakan basketnya, bola basketnya, gitu ya. Nah, jadi perlu diingat bahwa kalau misalkan ada 2 koma itu adalah apositif, 1 koma pun di depan seperti ini bisa ya. Atau I will show you helpful tips ya. Tipsnya adalah atau strateginya untuk mengerjakan TOEFL, khususnya strategi yang ketiga adalah study the sentence by identifying the subject and the main verb. Ya, tadi saya contohkan di contoh kalimat, kita baca dulu, kita identifikasi apakah sudah ada subjek atau belum, kemudian verbnya yang mana. Kalau misalkan belum ada subjek, ya, kalau misalkan tadi ada titik 2, komanya 2, berarti itu bukan subjek ya. Ya, jadi be careful with a noun which has the same meaning with another noun. Hati-hati dengan kata benda yang memiliki makna yang sama dengan kata benda yang lain. Biasanya dengan koma, 1 koma atau 2, yaitu apositif ya, seperti contoh yang tadi. Harus hati-hati dengan apositif. Apositif is not the subject.
Nah, jadi A positifnya itu bukan subjek, tapi ada subjek yang lain. Oke, jadi bisa ada dua bentuk gitu ya kalau A positif itu. Pertama, seperti ini. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Subjeknya adalah Tom. Dan a really good mechanic adalah A positif ya. Ini verbnya. Ini diapit oleh dua koma. Atau bisa juga bentuknya seperti ini. Dikedepankan, a really good mechanic, koma, Tom is fixing the car. Nah, kalau bentuknya seperti ini, subjeknya tetap Tom gitu ya, yang tanpa ada koma. Kalau a really good mechanic, koma, ini adalah sebagai a positive. Okay, is that clear? I think that's clear enough. Yeah. Now, let's go on exercise 3. Alright, kita baca dulu directionnya ya. Direction. Each of the following sentences contains an appositive. Masing-masing kalimat berikut berisi appositif ya. Oke, underline the subject once and the verb twice. Garis bawahi subjek satu kali dan verb dua kali. And then circle the positive phrases. Dilingkari frasa apositifnya. Kemudian tunjukkan, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Tunjukkan apakah kalimatnya benar atau salah. Let's see number 1. The son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes in management policy. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah kalimat ini sudah ada subjek. Ya, the son of the previous owner. Apakah ini subjeknya? Bukan ya. Tadi salah satu bentuk apositif ada koma di sini ya. Berarti subjeknya adalah the new owner, pemilik yang baru gitu ya. Pemilik yang baru is undertaking. Nah, gitu ya. Berarti di sini ada subjeknya, di sini ada verbnya, dan yang kalimat yang frase pertama, the son of the previous owner, anak dari pemilik sebelumnya gitu ya, ini adalah sebagai appositive. Jadi karena lengkap ada subjek dan verb dan bentuknya tepat, so it is correct. Now look at number 2. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. Oke, di sini sudah ditandai I, incorrect. Why this sentence is incorrect? Kita lihat. Apakah di sini sudah ada subjek? Ada belum? Kalau last semester itu kan keterangan waktu ya. Apakah a friend di sini subjek? Sayang sekali di sini bukan subjek ya. Ini salah. Maksudnya di sini setelah a friend kan ada koma. Ya, di sini ada koma. Jadi ini bukan bentuk subjek karena subjek itu tidak boleh ada koma gitu ya. Seharusnya dihapus gitu ya. Seharusnya koma di sini dihapus. Jadi a friend sebagai subjek. A friend graduated cum laude from the university gitu ya. Jadi ini incorrect. Now number 3. Valentine's Day, February 14 is a special holiday for sweethearts. Oke, kita lihat. Valentine's Day, kemudian February 14. Ini mengacu kepada satu hal yang sama ya. Hari Valentine pada tanggal 14 Februari. Berarti ini mengacu pada benda yang sama. Jadi mana subjeknya? Ingat, yang diapit 2 adalah appositif. Berarti subjeknya adalah Valentine's Day. So, the verb is ya. Verbnya adalah is. So, karena complete ada subjek dan verb. This is correct ya. Ini tepat. Now, how about number 4? At long last, the chief executive officer has decided to step down. Oke, at long last itu berarti keterangan ya. Kemudian the chief executive officer, apakah ini subjeknya? Seharusnya ini subjeknya, tetapi sayangnya di sini ada koma ya. Sedangkan kalau subjek ke verb itu tidak boleh ada koma. Jadi ini salah.
atau incorrect. Ya, how about number 5? Nah, kalian coba kerjakan. 1, 2, 3,